Hari ini 24 tahun lalu, terjadi kecelakaan penerbangan terparah di Indonesia yang melibatkan pesawat Garuda Indonesia Airbus A300B4. Pesawat dengan nomor penerbangan GA152 itu jatuh dan terbakar di Desa Buah Nabar, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 26 September tahun 1997 pukul 13.18 waktu Indonesia Barat. Mengutip Harian Kompas, tanggal 27 September tahun 1997, kecelakaan itu menewaskan 222 penumpang dan 12 awak pesawat. Berdasarkan laporan jurnalis Kompas, Sahnan dan Surya Makmur Nasution, pesawat tersebut jatuh dan hancur dalam keadaan hangus terbakar, bahkan masih terlihat api menyala. Tak hanya itu, kecelakaan yang sangat parah itu juga menyebabkan para korban tidak dapat dikenali identitasnya satu persatu. Untuk mengidentifikasi korban, pihak Garuda harus meminta bantuan para wakil keluarga korban dengan memberangkatkan mereka ke lokasi jatuhnya pesawat. Pilot yang bertugas mengemudikan pesawat Garuda Indonesia Airbus A300B4 dengan nomor penerbangan GA152 itu adalah Kap Rahmo Wiyogo. Direktur Utama Garuda Indonesia saat itu, Supandi, mengatakan, pesawat tersebut bertolak dari Bandara Cengkareng pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Pesawat tersebut dijadwalkan tiba di Bandara Polonia, Medan pada pukul 13.58 waktu Indonesia Barat. Sebelum terjadi kecelakaan, kontak terakhir dari pilot yang diterima oleh petugas bandara sekitar pukul 13.18 waktu Indonesia Barat dengan posisi pesawat menuju ke arah Bandara Polonia. Selanjutnya, pesawat itu tidak terlihat lagi di radar. Sementara itu, Direktur Operasi Garuda Indonesia, Darmadi mengatakan, lokasi jatuhnya pesawat berada di tanah datar dan sedikit berbukit, di dekat perkampungan. Ia menjelaskan, pada saat pesawat akan mendarat, tingkat visibility, jarak pandang, sekitar 600-800 meter. Diketahui, di sekitar daerah itu untuk keamanan terbangnya dengan ketinggian 7.500 kaki. Daerah aman ini sudah termasuk sektor 25 miles. Mengutip Harian Kompas, tanggal 9 Oktober tahun 1997, tragedi itu terjadi akibat miskomunikasi antara menara pengendali lalu lintas Bandara Polonia dengan pilot pesawat tersebut. Akibat miskomunikasi itu, pesawat menabrak gunung dan terbakar dan jatuh. Untuk diketahui, Bandara Polonia dibagi dalam 3 sektor. Sektor utara ketinggian pesawat minimal 1.500 kaki, sektor tenggara, selatan ke timur, 7.500 kaki, dan sektor barat daya, selatan ke barat, 9.500 kaki. Radius sektor ini 25 mil, dan di dalam sektor itu Garuda Indonesia turun ke ketinggian 3.000 kaki, bahkan disuruh turun lagi ke 2.000 kaki oleh menara. Ini dilakukan untuk persiapan masuk ke bandara lewat Medan VOR, VHF Omni Range. VOR ini, lewat pancaran frekuensi radio tertentu yang ditangkap oleh instrumen pesawat menunjukkan di mana arah bandara yang dituju. Radio altimeter yang baru berfungsi otomatis pada ketinggian 2.500 kaki ke bawah ini memancarkan gelombang sonar ke permukaan bumi, dipantulkan, dan ditangkap lagi oleh pesawat. Pancaran itu menyebutkan berapa tinggi pesawat dari permukaan bumi, sehingga seharusnya jika semua radio altimeter berfungsi baik, ada 2 buah, pilot pasti tahu berapa ketinggian pesawatnya dari muka tanah. Namun, ketika itu terjadi miskomunikasi antara menara pengendali lalu lintas dengan pilot pesawat tersebut. Akibatnya, beberapa menit kemudian pesawat itu menabrak gunung dan terbakar dan jatuh. Insiden yang menewaskan seluruh penumpang dan kru pesawat itu tercatat sebagai kecelakaan pesawat terburuk dalam penerbangan di Indonesia. Selain itu, jumlah korban tak hanya dari penduduk Indonesia saja. Penumpang dari luar terdiri 2 warga negara Inggris, 1 warga negara Perancis, 6 warga negara Malaysia, 4 warga negara Jerman, 2 warga negara Amerika Serikat, dan 2 warga negara Kanada. Salah satu Presiden Direktur Pool dan Rayon Perusahaan PT Inti Indorayon Utama Polar, Yanto Tanoto, juga meninggal dalam tragedi tersebut. Pasca peristiwa tersebut, Garuda Indonesia mendapat gugatan dari beberapa keluarga korban. Gugatan tertuju pada penggunaan alat dalam penerbangan Indonesia kurang baik dan menyebabkan kecelakaan yang tragis.